Halo teman-teman, kembali lagi di channel Guru Geografi bersama saya Ardian Setiawan. Nah, sebelumnya saya sudah berikan rangkuman materi tentang hakikat geografi ya. Nah, bagian pertama sudah. Sekarang bagian kedua ya, saya akan coba bagi tiga. Jadi yang sekarang kita akan coba share ke teman-teman itu adalah tentang eh, konsep geografi. Ya. Konsep geografi dan pendekatan aja dua aja ya. Ini karena akan sangat panjang sekali ya. Nanti bagian prinsip aspek di video selanjutnya. Nah, konsep geografi dan pendekatan geografi. Kita awali dulu di konsep geografi. Ya, kalau mau nulis catatannya boleh silakan ya. Disiapkan membuat mind mapnya gitu ya boleh. Baik, yang pertama kalian kan pasti di sekolah oleh guru kamu itu sering dikasih tahu ya tentang materi konsep ya. Ini backsoundnya mohon maaf ya ada ayam-ayam gitu karena ada di desa jadinya ya dinikmati aja lah ya. Oke, jadi konsep ya. Apa sih yang dinamakan konsep itu ya? Kalau orang nanya apa itu konsep, ini anak SMA mah nggak usah terlalu rumit-rumit gitu ya. Jadi saya pun ketika ngajar ke anak-anak, jadi yang dinamakan konsep itu istilah. Jadi istilah-istilah yang mengandung makna. Istilah-istilah yang mengandung makna. Makna apa? Ya makna geografi. Kalau konsep geografi ya istilah-istilah. Istilah-istilah yang di dalamnya mengandung makna geografi. Ya. Apakah di ilmu yang lain ada konsep lain? Ya ada. Ya, misalkan konsep matematika ada bilangan bulat genap, ada algoritma itu ya konsep matematika. Di ekonomi ada kebutuhan ya, ada permintaan penawaran itu konsep ekonomi. Nah, di geografi juga ada konsep geografi, makanya disebut istilah yang mengandung makna geografi di dalamnya. Ada makna yang terkait dengan geografi gitu. Itu namanya konsep geografi kalau ditanya gitu ya. Ini sebetulnya udah masuk filsafat gitu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang gitu. Yang penting tahu konsep geografi itu adalah istilah yang di dalamnya ada makna geografi. Udah gitu aja ya. Oke, yang pertama, apa sih konsep geografi yang utama? Yang pertama pasti lokasi. Bicara geografi, kita pasti bicara lokasi, makanya ditaruh di bagian pertama. Konsep lokasi. Ya. Nah, konsep lokasi ini eh, merujuk pada ini ya, pada tempat tuh kan. Ya. Yang namanya lokasi itu merujuk pada tempat kan biasanya itu ya. Jadi kalau tanya geografi itu pasti nanya pertama lokasi dulu, tempatnya di mana. Ya where gitu ya. Nah, ada dua lokasi, ada lokasi absolut ya, lokasi absolut atau lokasi mutlak dan lokasi relatif, ya kan? Ya. Lokasi absolut, lokasi yang didasarkan pada garis astronomis, lintang dan bujur, ya kan? Paling mudahnya. Indonesia ada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan tuh ya, dan 95 bujur timur, 141 bujur timur. Itu lokasi absolut ya. Itu pasti itu karena koordinat ya kan. Lokasi absolut lainnya apa contohnya? Alamat rumah juga bisa, alamat rumah ya. Jadi alamat rumah saya Jalan Kemangi nomor sekian, RT sekian, jalan kelurahan sekian itu udah pasti. Itu absolut. Kalau lokasi relatif ini lokasi yang didasarkan kondisi lingkungan sekitar patokannya. Jadi lingkungan kita itu faktanya ada apa sih di sekeliling kita itu? Makanya disebut relatif ya. Makanya disebut relatif karena tergantung lingkungan kita sekitarnya kiri kanan, depan belakang itu apa? Karena tempat saya dengan tempat Anda, tempat kamu itu bisa beda. Misal rumah saya depannya jalan raya, belakangnya sungai. Ya rumah kamu kan belum tentu seperti itu ya. Bisa aja depannya pasar, belakangnya sawah itu ya. Makanya apa? Makanya relatif. Kelihatannya itu seperti apa? Jadi realnya itu kita di sekeliling kita itu apa?
Contoh kalau di soal kan gitu ya, Indonesia terletak di antara dua daratan benua ya, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra Pasifik dan Hindia itu ya. Nah kan negara lain belum tentu kayak gitu. Jepang kan beda. Jepang di antara misalkan samudra Pasifik dan laut apa tuh, Korea itu ya, kan beda. Makanya ini relatif namanya. Jadi seringkali di geografi yang penting tuh gini, kamu tahu kata kuncinya, keywordnya, lokasi absolut itu garis lintang, bujur, alamat. Lokasi relatif, lingkungan. Contohnya gitu, absolut, ya Indonesia ada di 6 LU, 11 LS, sudah gitu ya. Lokasi relatif, rumah saya dekat ke stasiun tapi jauh ke pasar, sementara rumah nenek saya dekatnya ke pasar tapi jauh ke stasiun misalkan gitu ya. Kan beda relatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu contoh lokasi. Oke, lanjut. Yang kedua, jarak. Jarak juga dibagi dua. Sorry. Jarak ya. Ada jarak absolut ya. Ada jarak relatif. Apa bedanya? Jarak absolut jarak yang diukur pakai satuan panjang ya, kilometer itu kan. Ya, sentimeter itu kan. Desimeter itu kan. Kalau jarak relatif diukur satuannya waktu, jam, menit, detik gitu ya. Contoh jarak absolut misalkan saya menempuh perjalanan mudik dari Cirebon ke Semarang dengan menempuh jalur Pantura sepanjang 100 km. Nah, ini ada kata 100 km, ini adalah keywordnya, kata kunci lokasi absolut. Lokasi lagi, jarak absolut. Kalau jarak relatif ganti aja pakai jam. Saya dari Cirebon ke Semarang menempuh jarak berapa? Misalkan 5 jam perjalanan. Ya, 5 jam perjalanan. Ini jarak relatif. Beda ya ini. Jadi jangan kebalik. Ini yang absolut, ini yang relatif. Oke, yang ketiga, ada lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan. Kedua konsep tadi itu akan menentukan keterjangkauan suatu lokasi, konsep keterjangkauan. Ya. Nah, lokasi tempat A ya dengan lokasi B bisa beda-bedakan, ini maksudnya ngerti ya. Gitu ya. Misalkan lokasi A mudah dijangkau dari C gitu ya. Karena adanya akses jalan raya, kemudian jaraknya tidak terlalu jauh ya. Sementara lokasi B dari C sulit dijangkau karena misalkan tidak ada jalan raya, angkutannya sedikit gitu ya, misalkan. Jadi keterjangkauan lokasi tempat itu beda-beda ya. Itu faktornya karena satu jarak, kemudian banyak sarana transportasi gitu kan. Kondisi bentang alam ya, ada daerah yang datar dengan daerah yang dataran tinggi gini kan lebih mudah dijangkau yang datar, yang flat kan, dibanding dengan yang dataran tinggi bergelombang gitu ya maksudnya. Kota Jakarta mudah dijangkau dari kota Bandung karena ada tol itu kan, tol Cikampek, ada kereta api gitu ya. Beda lagi misalkan perkampungan suku Baduy gitu ya di Banten sulit dijangkau itu karena ya lokasinya jauh di hutan, harus menembus perbukitan, jalan kaki gitu ya. Nah, tidak ada moda transportasi yang bisa langsung ya ke sana gitu. Jadi itu contoh keterjangkauan. Lanjut ya. 4. Pola. Pola itu adalah susunan abstrak ya. Susunan. Jadi ada susunan tertentu yang terlihat di permukaan bumi, susunan tertentu. Contoh misalkan paling gampang kamu pakai baju batik gitu ya. Kan ada polanya gitu kan. Ya. Misalkan pola batik kotak-kotak atau geometri gitu ya. Itu pola. Nah, kalau di permukaan bumi pola itu apa? Misalkan yang paling mudah tuh sering di soal itu pola pemukiman ya. Ada pola pemukiman yang memusat gitu ya. Ya kan? Ada pola pemukiman yang memanjang gitu kan? Ya. Ada pola pemukiman yang menyebar misalkan yang di mana-mana gitu. Seringkali di soal kayak gitu kan. Pola pemukiman memusat ada di daerah dataran rendah gitu ya. Kalau pola pemukiman yang menyebar di daerah dataran tinggi kayak gini gitu ya.
Kalau yang memanjang biasanya di pinggir jalan raya atau di sungai gitu ya. Ini contoh pola. Apakah ada pola lainnya? Ada, misalkan pola angin, pola awan, ya. Pola tanam boleh, misalkan pola tanam pertanian di desa kamu gimana? 3 bulan pertama padi, 3 bulan kedua jagung, 3 bulan selanjutnya ganti padi lagi. Itu pola juga sama. Ya, tapi yang paling mudah biasanya yang sering muncul di soal ini ya, pola pemukiman gitu ya. Yang sering saya lihat di soal-soal UN tuh kayak gitu. Tapi jangan terpaku di pemukiman, ada banyak lagi pola. Ya. Kemudian yang kelima morfologi. Ya. Yang kelima morfologi. Morfologi itu apa? Dari kata morfo, bentuk, ya, bentuk permukaan bumi. Ya. Bumi kita memiliki bentuk ya karena dikontrol oleh tenaga endogen dan eksogen, ya, tenaga dari dalam dan tenaga dari luar, ya kan? Nanti di bab khusus ini di litosfer. Ya. Contohnya apa sih morfologi? Misalkan dataran tinggi, ya, dataran rendah, gitu kan? Ya, ada pegunungan range ya, pegunungan lipatan ya. Kota Bandung berada di daerah dataran tinggi. Nah, itu keywordnya dataran tinggi, gitu kan? Jakarta ada di daerah dataran rendah, gitu. Itu keywordnya dataran rendah itu sudah menunjukkan morfologi. Ya, kota Banjarmasin di atas rawa. Rawa itu ya morfologi rawa, perairan gitu kan. Nah, itu contoh morfologi. Kemudian kenapa interaksi? Interaksi itu apa sih? Kalau di sosiologi kan interaksi itu ya hubungan antar individu itu kan. Nah, kalau di geografi hubungan antar lokasi tempat sama aja, tapi yang menggerakkan sebetulnya manusia juga. Cuman dia lebih ke dalam aspek adanya hubungan antar ruang. Ya, misalkan kota Jakarta dengan Bandung gimana sih kaitannya? Ya, misalkan kan banyak ya. BDG Bandung misalkan. Kota Bandung ngirim apa ke Jakarta, Jakarta ngirim apa ke Bandung gitu ya. Ini interaksi antar ruang. Jadi lokasi-lokasi di bumi ini karena sumber daya alamnya beda, maka dia akan saling bertukar. Muncul hukum permintaan penawaran. Kan di Jakarta nggak ada misalkan apa kayu gitu kan. Adanya di Kalimantan ya. Dia akan bertukar barang dengan Jakarta banyak industri, dia akan ngirim apa ke Kalimantan itu ya. Sementara di Kalimantan ngirim apa ke Jakarta. Adakah contoh lain dari interaksi? Ada ekspor impor juga interaksi. Atau desa kota sama juga interaksi desa kota. Desa ngirim bahan pangan ke kota, kota ngirim bahan elektronik, bahan-bahan apa kayak gitu ya. Industri ya ke desa. Itu contoh interaksi. Kemudian yang ketujuh aglomerasi. Aglomerasi itu apa sih? Gejala pemusatan. Gejala pemusatan kegiatan. Biasanya yang utamanya pemusatan yang ekonomi biasanya. Jadi dalam satu ruang biasanya ada satu gejala, dia itu dikumpulkan ya satu titik. Ini aglomerasi misalkan pusat industri kan kalau di mana ya? Di Karawang ada ya. Kalau kamu lewat tol Karawang kawasan industri Karawang itu aglomerasi. Jadi industri-industri dikumpulkan di satu lokasi. Itu namanya aglomerasi. Ya. Atau mungkin kegiatan manusia juga sama bisa ya aglomerasi. Misalkan ada kampung Ambon di Jakarta karena di dalamnya itu semuanya banyak orang-orang Ambon, kampung Jawa atau kampung India. Karena orang-orang India di sana mendominasi gitu ya misalkan. Itu contoh pemusatan juga sama aja sih ya. Tapi kalau yang pabrik-pabrik ini bersifat ekonomi ya, aglomerasi ekonomi. Ya, supaya efisien ini tujuannya ya. Jadi produksinya efisien dan bisa dikontrol dengan mudah. Itu contoh gejala aglomerasi di permukaan bumi gitu kan. Kemudian yang ke-8 nilai guna ya. Apa nilai guna? Ini nilai guna nilai guna suatu lokasi tentunya. Ya. Jadi setiap tempat lokasi punya nilai guna masing-masing. Gunung api misalkan punya nilai guna sebagai apa? Satu ya tempat wisata boleh, tempat penelitian ya boleh gitu. Kemudian nilai guna dari
kota Jakarta apa sebagai pusat pemerintahan gitu ya. Nilai guna Yogyakarta apa gitu, nilai guna Bali apa sebagai pusatnya wisata domestik dan mancanegara Indonesia gitu kan. Jadi nilai guna tempat macam-macam, tergantung manusianya juga kan. Itu contoh nilai guna. Nilai guna itu bisa dimodifikasi gitu kan. Contoh misalkan dulu ada bekas tambang ya, tahu tebing Breksi di Yogyakarta. Dulu kan ininya tambang, cuman dimodifikasi jadi dipahat ya, jadinya ya, punya nilai guna sebagai tempat wisata. Itu kan ini contoh modifikasi tempat jadi punya nilai guna sebagai tempat wisata. Sorry. Eh, yang 9 ya. 9 diferensiasi ya. Perbedaan wilayah. Diferensiasi area. Dari kata different berarti perbedaan ya. Setiap tempat, lokasi di permukaan bumi ini beda-beda. Ya. Kalian harus mencoba membedakan minimal 2 wilayah. Kalau ditanya misalkan berikanlah contoh konsep diferensiasi. Kamu bandingkan 2 wilayah. Contoh, Kota Bandung terkenal dengan hasil pertaniannya, sementara Kota Pekalongan terkenal dengan hasil laut misalkan gitu ya. Terasi atau apa boleh. Indonesia terkenal dengan hutan tropis, sementara Kanada terkenal dengan hutan taiga atau tundra boleh. Jadi kalau kamu diminta guru contohnya diferensiasi apa? Berikanlah 2 contoh wilayah, bandingkan itu ya, dibandingkan. Buat kalimat yang menyatakan 2 wilayah diperbandingkan. Gampang kan? Terakhir, asosiasi atau keterkaitan ruang. Asosiasi itu keterkaitan elemen dalam ruang. Jadi ada satu hal itu terkait dengan hal lainnya dalam satu ruang dan itu logis. Jadi misalkan ya, Indonesia secara geologi terletak di antara lempeng apa? Ada 3 kan lempeng tektonik, Indo-Australia, Eurasia, Pasifik. Karena lokasinya demikian, karena kita ada di batas pertemuan 3 lempeng, maka kita banyak gunung api. Ini asosiasi gunung api di Indonesia terkait lokasi geologi kita yang ada di Ring of Fire tadi. Nantinya apalagi dampaknya, misalkan bisa jadi berkaitan dengan banyaknya intensitas gempa. Ini saling terkait, elemen-elemen ini itu terkait ya. Contoh yang lain paling mudah apa? Misalkan asosiasi lokasi fisik wilayah dengan kehidupan. Misalkan wilayah Banjarnegara itu kan dataran tinggi. Karena daerahnya dataran tinggi, maka dia orang-orang di sana pasti mata pencahariannya berasosiasi berkaitan dengan hal-hal seputar daerah dataran tinggi apa bertani gitu ya. Sayur, kentang, buah itu kan logis. Gak mungkin orang di Banjarnegara jadi nelayan misalkan ya kan daerahnya kan dataran tinggi kan nggak make sense dengan nelayan. Kecuali kalau Cirebon, daerah Cirebon ada di pinggir pantura ya laut sehingga 50% masyarakatnya misalkan berprofesi sebagai nelayan itu make sense harus berasosiasi gitu kan ya, jadi ini contoh asosiasi gitu ya keterkaitan dalam ruang ya, kota Jakarta karena banyak pusat bisnis jadinya banyak pekerja kantoran misal itu kan logis sekali gitu ya bisa dipahami ya jadi 10 konsep geografi ini tadi ada lokasi jarak keterjangkauan morfologi pola itu kan ada interaksi nilai guna ada aglomerasi ada diferensiasi ada asosiasi. Silakan diulang-ulang gitu ya. Jadi contohnya pengertiannya apa, contohnya apa. Ya. Silakan dibuat mind map sendiri. Baik, lanjut ya. Yang kedua tentang pendekatan. Ini kan sebelumnya udah saya bahas sedikit ya. Pendekatan itu objek formal geografi. Cara pandang geografi dalam melihat fenomena di permukaan bumi. Ada 3 pendekatan geografi, ada keruangan, spasial, ya, ada pendekatan ke lingkungan ekologi ya. Ada pendekatan regional kompleks wilayah. Nah, gimana cara bedainnya? Ya. Spasial, keruangan, ekologi, kelingkungan, regional, kompleks wilayah. Kita akan coba ulas ya. Pendekatan keruangan spasial itu pendekatan khas geografi. Dia
melihat fenomena itu dari sisi biasanya alamiah gitu ya. Ini seringkali kalau di soal itu yang paling gampang untuk anak SMA, itu kalau spasial dia kejadiannya kejadian alamiah. Misalkan dalam kalimatnya, misalkan erupsi gunung api, erupsi Krakatau tahun 2018 berapa ya? Ini terjadi karena tumbukan lempeng subduksi lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Australia gitu ya. Indo-Australia dan Eurasia. Nah, ini kan memang faktor ruang bahwa Krakatau secara keruangan itu memang dia ada di batas subduksi lempeng. Jadi penyebabnya karena adanya subduksi lempeng Indo-Australia ke Eurasia sehingga magma naik jadilah erupsi. Ini faktor ruang ya, alamiah. Kan bukan manusia yang micu gitu kan. Kemarau panjang di Gunung Kidul diakibatkan oleh fenomena El Nino. El Nino ini kan gejala atmosfer alamiah ya, menghangatnya Pasifik bagian timur ya, tengah timur ya, sehingga dampaknya nanti ke Indonesia ke curah hujan gitu ya, El Nino, La Nina gitu kan. Ini alamiah, ini contoh pendekatan spasial melihat pola-pola yang terjadi di permukaan bumi gitu ya, secara alamiah seperti ini. Gitu deh kata kunci paling mudahnya. Ya. Jadi ini faktor susunan ruang permukaan bumi yang memang terjadinya alamiah seperti itu. Coba aja cek di soal-soal ya yang paling gampang seperti itu. Yang bisa dipahami dengan mudahnya seperti itu kalau spasial itu. Ya. Kemudian yang membedakan dengan pendekatan kedua, ekologi itu ke lingkungan. Nah, kalau ke lingkungan ini pendekatan turunan dari biologi karena permukaan bumi kita itu bisa dimodifikasi oleh makhluk hidup, apalagi manusia. Nah, jadi kata kuncinya pendekatan ekologi melihat permukaan bumi itu karena adanya hasil interaksi antara manusia dan lingkungan. Contohnya apa? Dulu misalkan ada wilayah tanahnya gini miring, tapi karena ada manusia dirubah jadi terasering, jadilah sawah subak gitu ya. Sawah terasering. Ini contoh modifikasi sawah yang dibuat oleh manusia. Ini tadinya lahan miring jadi sawah. Ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan, ekologi gitu kan. Atau kayak yang paling kalau sering dijumpai di soal itu karena bencana ya banjir. Kalau seringnya gitu ya banjir di Jakarta karena manusia buang sampah sembarangan. Nah, itu buang sampah sembarangan itu interaksi manusia dengan lingkungan. Jadinya nanti secara ruang air itu nggak bisa lagi bergerak bebas ya, tersumbat lah, gotnya mampet gitu ya. Itu paling gampang gitu kan. Jadi pendekatan ke lingkungan ekologi itu banyak ya contoh-contohnya gitu ya. Nggak hanya soal melulu bencana gitu ya, banyak hal. Kamu merubah misalkan daerah hutan jadi kebun sawit itu juga interaksi sama ekologi itu kan. Kemudian kewilayahan regional ini kalau di dalam buku biasanya penggabungan ya. Ada penggabungan antara faktor keruangan dan faktor lingkungan. Ya. Contohnya sih gini sih kalau saya misalkan hmm, anggaplah ini kota Jakarta gitu ya. Ini laut Jawa. Nah, misalkan gini, kejadian banjir di DKI Jakarta itu dipicu karena faktor kompleks wilayah. Karena apa? Satu, secara lokasi Jakarta ada di daerah dataran rendah, sementara daerah hulunya, Ciliwung dan lain-lain itu ada di Bogor, dataran tinggi. Ini sudah melibatkan dua wilayah. Ini ya, jadi banjir Jakarta itu terkait dua region. Ini harus kombinasi kalau mau beres ya. Terus faktor lainnya apa? Misalkan manusianya. Manusianya ini di sekitar sungainya sering buang sampah gitu ya. Bangunan beton ini juga berkontribusi terhadap penurunan muka air tanah gitu ya. Penurunan tanah kemudian nantinya semakin lama air semakin mudah cepat meluap. Ini contoh pendekatan kewilayahannya. Itu jadi ada wilayah-wilayah yang berkontribusi terhadap terjadinya satu atau beberapa kejadian. Jadi contohnya gitu deh kalau mudahnya ya.
Nah, jadi melibatkan beberapa wilayah, ada kejadian yang melibatkan beberapa wilayah di dalamnya gitu. Oke, jadi itu dulu ya konsep dan pendekatan. Silakan diulang-ulang lagi aja kalau mau paham. Ya, bikin contoh catatan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.